Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana wal muslimina ila dinika raddan jamila ya hakim bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillahirabbil. Para jemaah salat subuh Masjid An-Nur lingkungan Lapangan Leledam, kita kembali mengulangi meyakinkan ucapan tahmid kita kepada Allah. Tandanya kita diurus oleh Allah. Pengurusan Allah kepada manusia ada dua, kata ulama. Pengurusan Allah, manajemen Allah terhadap manusia itu ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Umum, semua diurus Allah, karena Allah itu Rabbul Alamin. Manusia yang tak manusia pun diurusnya. Allah itu Rabb, pengurus, pencipta, pemberi kemaslahatan seluruh alam. Itu pengurusan umum. Semuanya dikasih nyawa, dikasih akal, dikasih tenaga, dikasih kesehatan, dikasih fasilitas yang zahir, sumber rezeki, sumber pekerjaan, dikasih bumi, tempat beraktivitas, tempat beraktiviti, dikasih oksigen, semuanya dapat, dikasih air. Dan kalau kita hitung nikmat Allah, tidak dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Adapun manajemen khusus, itulah Allah memanggil kita datang ke rumahnya di malam hari sehari semalam supaya kita diurusnya hidup mati orang itu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, siapa yang dengan langkahnya datang ke rumah Allah, Masya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya baik belaka. Tidak mungkin Allah tidak mengurus kita, tidak mungkin Allah tidak mengurus hambanya yang dengan langkahnya datang ke rumahnya lalu matinya tidak diurus. Subhanallah, tidak mungkin. Itu maksud subhanallah, subhanallah, subhanallah antara lain. Kita lanjutkan bersama hadis Rasulullah yang sudah dibincangkan ini kali keempat, Pak. Ini episode yang keempat, serial keempat, tentang hadis yang Allah mengurus hambanya. Manajemen Allah terhadap hambanya, ada malaikat yang mundar-mandir. Malaikat tidak tidur, malaikat mana tidur ya? Tidak ada capeknya. Malaikat mundar-mandir siang malam petang pagi mencari di mana orang berkumpul. Ini sunnah berkumpul ini. Sunnah ya, amalan sunnah berkumpul. Kalau ada orang berkumpul, datang malaikat ke sana, melihat, meliput, melaporkan aktivitasnya kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang kita baca kemarin, malaikat itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Kemarin kita sudah bicarakan hikmah yang tersirat di balik hadis itu, sudah dibacakan sebanyak 5 poin. Ya semuanya 20. Mungkin pagi ini kita ambil
yang kelima kemarin kita belum meningkatkan keyakinan dan ma'rifat kepada Allah. Ingin enak baca Quran, ingin enak bertasbih, bertahlil, beristighfar, berselawat, mesti meningkatkan ma'rifah pengetahuan kita kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifah orang itu, semakin enak zikirnya. Kenapa Imam Syafi'i bisa baca Quran di bulan Ramadan 30 juz siang, 30 juz malam? Subhanallah. Dulu waktu saya di Brunei, saya pernah kedatangan tamu dari Madinah. Ketemu di masjid. Saya lihat orang asing, lalu saya ngomong dengan dia, kira-kira maksudnya Bapak tinggal di mana? Tinggal di hotel katanya. Hotel mana? Disebut nama hotelnya. Mau nggak tinggal di rumah saya? Rumah saya sederhana saja. Kalau Bapak mau silakan tinggal bersama saya, terus saya tinggal di hotel. Mau dia. Kita mau belajar dengan dia. Macam mana hidupnya orang beriman. Subhanallah. Dia di rumah tidak banyak ngomong, banyak dengar Quran, banyak zikir, banyak salat. Kalau dia ngomong, keluar kata-kata hikmah di mulutnya. Oh, subhanallah. Beginilah sahabat Nabi itu, saya pikir. Tidak banyak cerita dunia, tidak politik, tidak apa-apa. Yang penting Al-Quran, di masjid Al-Quran, pulang lebih sampai rumah Al-Quran. Subhanallah. Turis ya, turis datang ke Brunei dari Saudi Arabia. Subhanallah, subhanallah. Dan di Saudi Arabia dia bukan orang Saudi, dia orang Arab lain, tapi berdomisili di Saudi Arabia. Tidak jemu baca Quran, tidak jemu berzikir. Kenapa? Ma'rifahnya tinggi. Ma'rifahnya tinggi, keyakinannya tinggi, cintanya tinggi. Kenapa kadang-kadang hati rendah dalam masjid? Karena ma'rifahnya rendah. Maka di sini bilang perlu meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah agar zikir semakin meningkat mutunya. Kemudian nomor 6, poin 6, sangat perlu dipupuk keyakinan dan rindu jannah agar cinta kita akan meningkat. Jannah ataupun surga itu mesti kita pikirkan hari-hari. Kita pikirkan anak kita, istri kita. Ada seorang sahabat juga di Indonesia. Saya kalau pulang dari masjid, kalau nampak istri pegang Quran, alhamdulillah. Subhanallah. Mereka akan pegang Quran, kamu ngaji suami istri, disediakan Quran untuk anaknya sebanyak jumlah anaknya di rumah, disediakan rehab, anak-anak otomatis akan duduk mengaji bersama ayah dan ibunya. Subhanallah. Suasana Islamik ya, yang sudah hidup di rumahnya. Kalau saya pulang dari masjid, pulang dari luar, nampak istri baca Quran, nampak istri berzikir, nampak istri sholat, senang hati saya katanya. Inilah istri bakal jadi ahlul jannah. Subhanallah. Apalagi kita berusaha menyingkap makna kalamullah itu. Itu tujuannya saja. Kalau dibaca saja tidak paham, berarti mutu bacanya rendah. Banyak ayat Quran mengatakan liyadabbaru ayati. Tengok ayat dalam surah As-Sad. Quran itu untuk ditadabburi, untuk dihayati. Surah As-Sad. Liyadabbaru ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29 halaman 455 surah As-Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran yang hebat,
firman Allah, ilaika kepada Muhammad dan umat, mubarak syarat dengan barakah, liyadabbaru ayati untuk ditadabburi di ayat-ayatnya. Karena kalau baca hurufnya saja maknanya tidak masuk di hati, kesannya akan rendah. Waliyatazakkaru ulul albab, dan agar orang yang mempunyai pikiran yang jernih dapat pengajaran dan peringatan dari Al-Quran. Itu surah ada lagi surah Muhammad. Surah Muhammad katanya, kenapa kamu tidak terdapat Al-Quran? Adakah hati kamu tuh terblokir katanya? Nah, ini lagi keras ya. Surah Muhammad ayat 24 halaman 501. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Adakah hatinya terblokir? La ilaha illallah. Terkunci. Inilah ya faedah berzikir. Kalau kita rajin berzikir kepada Allah, apalagi dengan meningkatkan kualitas kepahaman kita pada Al-Quran, zikir kita akan lebih bermakna. Orang dulu ada yang membaca Quran satu ayat diulang-ulangnya. Malah Rasulullah SAW dalam hadis sholat malam, sholat tahajud, satu ayat saja diulang-ulangnya sampai pagi. Surah Al-Maidah ayat 118 dibaca oleh Rasulullah SAW. Ayat ini tentang doa, mendoakan umat. Ayat 118 halaman 127, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Kalau engkau menghadap manusia itu ya Allah, itu kan hamba-Mu. Kalau engkau mengampuni dosa mereka, engkau maha gagah dan maha bijaksana. Maksudnya apa? Maksud Nabi agar dosa umatnya diampunkan Allah. Ini pada dasarnya kisah Nabi Isa ini, doa Nabi Isa dalam Quran, tapi diaplikasikan Rasulullah untuk umatnya. Jadi satu poin saja bagi kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita karena meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, agar zikir kita meningkat kualitas dan kuantitasnya. Merugi kalau kita berzikir tidak meningkat kuantitas dan kualitasnya. Kalaupun kuantitasnya tidak meningkat, paling kurang kualitasnya kita akan belajar lagi. La ilaha mesti belajar lagi Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah mesti belajar lagi. Tasbih semua waktu mesti belajar lagi. Alhamdulillah mesti belajar lagi. Allahu Akbar. Demikian istighfarnya, selawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan hati kita ke rumahnya, menambahkan manfaat kita kepada Allah, dan memelihara kita secara khusus. Bukan hanya manajemen umum, manajemen khusus juga kita harapkan kepada Allah. Jazakumullah khairan. Innakum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.